Apa Bang Karni ingin Pak Reza, apa bacaannya terhadap kalau tadi kan saya tanya dari apa tayangan tadi apa bacaannya. ya. Kalau Pak Reza secara psikolog gimana bacaannya? Sebagaimana tajuk acara ini, apakah Jessica merupakan pembunuh Mirna? Menurut saya persoalannya ada dua. Satu, sekali lagi, apakah Jessica membunuh Mirna? Dan yang kedua, apakah Mirna memang orang yang ingin dibunuh dalam aksi ini? Pertama, saya akan mencoba telaah keilmuan ya. Jadi saya bisa pertanggungjawabkan dari sisi keilmuannya. Ini bukan ilmu nujum, ilmu sihir, ilmu gaib, ilmu dukun dan segala macam. Menurut saya tidak. Kendati ini tentu saja merupakan tanggung jawab teman-teman di Polda Metro Jaya untuk menginvestigasi sampai tuntas. Begini, pertama, kalau seorang pelaku pembunuhan itu rasional, apalagi kasus ini kan disebut sebagai kasus pembunuhan berencana, maka sebelum melancarkan aksinya, si calon pembunuh ini pasti akan punya kalkulator di dalam kepalanya. Dia akan melakukan kalkulasi terhadap 4 unsur. Saya sebut dulu semua, tapi saya bahas sebagian saja. Pertama, yaitu targetnya. Kedua, insentifnya atau manfaat dari aksi pembunuhan itu. Yang ketiga adalah sumber daya alias alat alias instrumen kejahatannya. Dan yang keempat adalah resikonya. Nah, dengan kalkulasi terhadap 4 hal itu, maka si pelaku pembunuhan yang rasional ini, pelaku pembunuhan berencana ini harus memastikan bahwa instrumen yang dia gunakan itu sebanding dengan sasaran kejahatannya. Dalam kasus ini, sebagaimana yang coba saya ikuti lewat media massa, instrumen atau alat kejahatannya adalah sianida. Sebuah zat yang sangat berbahaya, yang saking berbahayanya sehingga di sekian banyak negara, zat ini hanya bisa dibeli via online. Kenapa via online? Karena itu berfungsi sebagai safeguard. Jadi si calon pembeli harus memasukkan identitasnya, harus memasukkan nomor anggota profesionalismenya, memberikan verifikasi sehingga kemudian bisa dicek apakah yang bersangkutan memang boleh atau tidak membeli zat ini. Tambahan lagi dengan kadar sebesar berdasarkan pemberitaan 15 gram. Kalau berdasarkan literatur saja 200 mg sudah bisa membuat orang kehilangan nyawa, apalagi 15 gram. Tadi Bapak kuasa hukum mengatakan 15 gram jangan-jangan bisa membunuh satu kampung. Dari instrumen kejahatan mari kita simpulkan sianida sebesar 15 gram adalah sebuah zat yang luar biasa, sebuah zat yang katakanlah eksklusif. Lalu kita bandingkan dengan korbannya. Siapa korbannya? Dengan segala hormat, tentu kita semua merasa berduka atas peristiwa yang menyedihkan semacam ini. Apapun penjelasannya, kita menaruh kepedihan mendalam dan saya menaruh belasungkawa. Nyawa hanya satu. Tetapi kalau kita lihat nilai atau status sosial korban, jangan salah tafsir Pak Karni, status sosial korban menurut saya adalah orang biasa. Mungkin sama seperti saya. Status sosial orang biasa dalam pengertian yang bersangkutan tidak menempati jabatan strategis tertentu, bukan orang yang menempati posisi politik tinggi, ada terlibat dalam rivalitas bisnis, atau skandal-skandal elit lainnya. Nah mari kita bandingkan, instrumen sianida 15 gram yang tadi saya katakan sebagai zat yang luar biasa alias zat yang eksklusif itu, menurut saya tidak sebanding dengan status sosial korbannya. Muncul pertanyaan, dengan menggunakan zat yang sedemikian eksklusif itu, berarti rasionalitas seolah-olah tidak berjalan. Bagaimana mungkin kemudian orang yang biasa dihabisi dengan zat yang sangat luar biasa? Spekulasi saya adalah, benar ini pembunuhan berencana, sangat matang pada tahap persiapan, sangat rapi pada tahap perencanaan, tetapi kacau balau pada tahap pelaksanaan alias eksekusi di lapangan. Sehingga zat yang luar biasa yaitu sianida sebesar 15 gram justru menyasar orang yang berada di waktu yang salah, di tempat yang salah, dan menenggok minuman yang salah pula. Ringkas kata ringkas cerita, apakah Mirna adalah korban yang sungguh-sungguh ingin disasar dalam kasus pembunuhan berencana ini? Sekali lagi spekulasi saya mengatakan tidak.